Halo, selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa kembali di hari ini. Hari ini kita akan belajar masih di tema 1, subtema 4 dan kita masuk pada pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu anak-anak dapat menyebutkan kalimat penolakan yang terdapat pada teks cerita. Tujuan yang kedua, anak-anak dapat menunjukkan contoh pengamalan sila-sila Pancasila di masyarakat. Dan tujuan yang ketiga, anak-anak dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan. Nah, anak-anak, kita langsung pada materi kita yang pertama. Anak-anak perhatikan cerita yang berjudul JJ si Jerapah. Bu Guru akan membacakannya. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun, JJ menolak. Tidak mau, kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, anak-anak, dari cerita ini terdapat kalimat penolakan. Kalimat penolakan itu terdapat pada bait keempat. Kalimat penolakan itu diucapkan oleh JJ. Dia menolak, tidak mau membantu kakeknya untuk mengambil daun segar. Di situ kalimatnya begini, tidak mau, kek, saya sedang repot. Nah, ini adalah kalimat penolakan yang diucapkan JJ. Kalimat yang terdapat pada dongeng kisah JJ si Jerapah. Nah, anak-anak, dalam dongeng ini terdapat sifat gotong royong. Selain itu juga terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan sila kelima Pancasila. Anak-anak bisa perhatikan gambar berikut. Di antara ada 5 gambar, kemudian di tengah dari 5 gambar itu ada lambang simbol sila Pancasila, yaitu kepala banteng dan padi kapas. Di sini kepala banteng itu melambangkan simbol dari simbol yang melambangkan sila keempat Pancasila, dan padi dan kapas itu adalah simbol dari lambang dari sila ke-5 Pancasila. Mari kita cocokkan bersama-sama. Kita hubungkan gambar dengan lambang ya yang sudah ada di bawah. Nah, di sini gambar yang pertama, anak-anak bisa perhatikan, Ibu Guru tandai di situ ada sekelompok orang yang sedang musyawarah. Kalau musyawarah itu berarti termasuk perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Maka kita hubungkan garisnya ke gambar kepala banteng. Kemudian gambar yang berikutnya ada gambar orang yang terkena bencana ya, dikasih bantuan. Ada yang memberikan bantuan kepada orang yang terkena bencana. Maka gambar ini menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila. Kemudian gambar yang berikutnya, di bawahnya lagi itu ada gambar sekelompok orang sedang rapat. Nah, ini perilaku mereka ini, sikap yang mereka tunjukkan ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Maka kita buatkan garis ke lambang dari sila keempat Pancasila, yaitu kepala banteng. Lalu gambar yang berikutnya di sini ada posyandu. Posyandu ini adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila. Lalu gambar yang terakhir ada seorang anak membantu seorang nenek menyeberangi jalan. Maka sikap yang ditunjukkan anak ini sudah sesuai dengan sila ke-5 Pancasila. Kita hubungkan garisnya ke gambar padi dan kapas. Nah, itulah
contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila di masyarakat. Nah, anak-anak, kita lanjut pada yang berikutnya, materi kita yang berikutnya, yaitu menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan, atau biasa yang kemarin Ibu Guru bilang operasi hitung campur. Anak-anak perhatikan contoh yang Ibu Guru tampilkan. Di sini contoh soalnya itu 193 ditambah 117 sama dengan Ibu Guru ulang, 193 ditambah 117 dikurangi dengan 200. Jadi kita dua kali kerjanya ya. Kalau ada soal seperti ini kita dua kali kerjanya. Kita kerjakan dulu yang paling lebih depan, lalu kita kerjakan yang bagian belakang. Nah, anak-anak bisa perhatikan, Ibu Guru sudah kasih contoh di situ. Kita tambahkan, karena di situ tanda tambah, kita tambahkan 193 ditambah 117. Setelah kita temukan jawaban, itu bukan jawaban yang sudah kita temukan, tapi kita harus mengerjakannya lagi. Dari jawaban yang sudah kita temukan itu kita kurangkan lagi dengan 200. Jadi belum selesai pekerjaannya ya, pengerjaannya. Di situ jawaban dari 193 ditambah 117 sama dengan 310. Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan sama-sama. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Kita tidak bisa langsung menulis 10-nya. Kita tulis 0-nya saja. Satunya kita simpan. Satu yang kita simpan kita tambahkan dengan 9. Jadi 1 ditambah 9, 10. Kemudian 10 ditambah dengan 1, 11. Kita tulis 1, kita simpan 1. 1 ditambah dengan 1, 2. 2 ditambah 1, 3. Maka hasil dari 193 ditambah 117 adalah 310. 310 ini akan kita kurangkan dengan 200. Nah, kita lihat sama-sama. 310 dikurangi 200. Kita mulai dari angka paling belakang satuan ya. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Maka jawabannya adalah 110. Jawaban dari 193 ditambah 117 dikurangi dengan 200 sama dengan 110. Sampai di sini anak-anak bisa paham ya apa yang Ibu Guru sampaikan. Ibu Guru cukupkan dulu penjelasan Ibu Guru di hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan selalu. Salam sehat buat kita semua. Selamat pagi.